Saya secara pribadi mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi 145 garis miring PUU Romawi 23 2025 yang pada intinya bahwa judicial review ini diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum terkait dengan pasal 8 yang pada intinya bahwa dalam menjalankan profesinya jurnalis itu, wartawan itu dilindungi oleh hukum. Kemudian di dalam penjelasannya bahwa dipandang itu tidak mencukupi karena sifatnya lebih ke deklaratif administratif, bahwa pelindungan itu diberikan oleh pemerintah kemudian oleh masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsi wartawan sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi disebut bahwa betul mendapat pelindungan dari pemerintah dan juga dari masyarakat dalam menjalankan tugas fungsi dan perannya sesuai dengan peraturan perundangan. Itu dipandang terlalu abstrak. Oleh karena itu kemudian minta diberi makna yang lebih betul-betul memberikan pelindungan kepada teman-teman jurnalis. Maka oleh Mahkamah Konstitusi diberi tafsir baru bahwa makna penjelasan di dalam pasal 8 Undang-Undang Pokok Pers itu adalah bahwa penyelesaian sengketa pers itu tidak boleh langsung pidana dan atau perdata, tetapi harus dimulai yang utama dan pertama melalui Dewan Pers. Jadi kalau ada persoalan kaitannya dengan sengketa pers itu, maka ditempuh sebagai primum remedium itu, sebagai obat yang pertama melalui hak jawab, hak koreksi, penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers. Tetapi jikalau ternyata itu ada unsur pidana atau ada unsur perdata, maka kemudian baru bisa bergeser penyelesaian melalui laporan pidana atau gugatan secara perdata. Kenapa? Karena selama ini makna perlindungan tadi itu dianggap sebagai satu makna yang deklaratif, yang administratif. Faktanya di lapangan bahwa teman-teman jurnalis itu tidak terlindungi. Kenapa? Karena seringkali kemudian diajukan laporan dan atau tuntutan perdata langsung di pengadilan tanpa melalui proses klarifikasi dan verifikasi Dewan Pers gitu. Kenapa? Karena semua profesi itu, ya profesi wartawan, profesi misal advokat, profesi jaksa, kemudian hakim, dokter itu, semua penyelesaian awal itu adalah melalui mekanisme namanya Dewan Etik. Komite disiplin misalkan, atau kemudian Dewan Kehormatan di berbagai profesi. Oleh karena itu, maka menurut saya adalah tepat jika kemudian mahkamah ini memberikan penjelasan bahwa penyelesaian terhadap karya-karya jurnalistik itu tidak boleh langsung itu diselesaikan melalui jalur pidana atau perdata, tetapi harus ditempuh melalui jalur yaitu yang disebut sebagai penyelesaian Dewan Pers gitu. Sesungguhnya apa filosofinya? Filosofinya ada pergeseran makna bahwa kalau itu pidana di depan itu adalah sesungguhnya penyelesaian lebih bersifat represif. Jadi hukum itu sebagai alat untuk memenjarakan dan menjerahkan, menghukum seorang. Sementara tugas pers itu sebagai pilar yang keempat demokrasi, sesungguhnya koreksinya itu harus melalui Dewan Pers dan penyelesaiannya harus melalui restoratif justice, melalui model pemulihan. Jadi diluruskan, dikoreksi, dipulihkan keadaan. Gitu. Oleh karena itu, maka menjadi penting menurut saya adalah mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers ini ke depan itu adalah satu mekanisme penyelesaian yang memberikan
perlindungan dan keadilan bagi tidak saja media atau jurnalis, tapi juga bagi masyarakat gitu. Nah, berikutnya adalah yang menurut saya penting harus digarisbawahi adalah hak untuk mendapatkan perlindungan ini itu adalah satu tarikan nafas dengan kewajiban yang dimiliki oleh teman-teman jurnalis. Artinya bahwa sepanjang teman-teman jurnalis itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar, misal check and recheck, cover both side, sumbernya akurat dan tervalidasi di satu sisi, dan kemudian tunduk patuh kepada kode etik jurnalistik, maka bersamaan dengan itu dilindungi oleh hukum gitu melalui mekanisme Dewan Pers. Lebih jauh sebenarnya kita bisa mengatakan dalam konteks kebebasan berpendapat, berekspresi, salah satu yang kemudian dijalankan oleh media itu, media akan menjadi berani untuk mengangkat isu-isu yang sensitif dan kritis sepanjang bahwa dia bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar gitu dan kode etik. Oleh karena apa? Karena dia tahu pada akhirnya nanti akan melalui penyelesaiannya melalui Dewan Pers. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa dalam konteks proses demokrasi tidak boleh ada pembungkaman secara terselubung terhadap teman-teman jurnalis dengan mekanisme misal gugatan menteri terhadap media tertentu karena dianggap pencemaran nama baik, dianggap fitnah, dianggap menyebarkan berita bohong, dianggap menyebarkan berita kebencian yang mengandung unsur sara misalkan. Jadi itu kemudian bisa dieliminasi karena diverifikasi, diverifikasi dan diklarifikasi melalui mekanisme Dewan Pers gitu. Sehingga teman-teman pers ini tidak menjadi takut untuk kemudian mengatakan kebenaran karena sesungguhnya yang ingin diungkap oleh media itu adalah kebenaran. Kira-kira gitu.